Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Design Thinking yang akan mempresentasikan mengenai ide pemasaran politeknik. Dengan beranggotakan saya sendiri, Eva Fadila, Fatur Rohman Aulia, Hanifah Jana Nuraini, Nada Olivia, dan Suci Ramadhani. Slide pertama adalah beberapa para user yang sudah kami wawancarai. Yang pertama ada Salma Nur Mubarokah, umur 17 tahun, asal Tasikmalaya dengan status pelajar. Yang kedua, Wina Nur Malita, umur 19 tahun, asal dari Bandung dengan status mahasiswa. Yang ketiga, Edo Fernando, umur 20 tahun, asal dari Bukit Tinggi dengan status mahasiswa. Yang keempat, Musa Ar-Rasyid Safrezi, umur 21 tahun, asal Purwokerto dengan status mahasiswa. Dan yang terakhir adalah Fadila Rahmat Dinanti, umur 20 tahun, asal Bukit Tinggi dengan status mahasiswa. Pembahasan yang pertama yaitu empathy mapping. Kami sudah merangkum beberapa hasil dari wawancara kami kepada user. Yang pertama, says, saat lulus SMA, saya akan bekerja lebih dahulu dan setelah saya mendapatkan pekerjaan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Karena niatnya saya kuliah tidak perlu membebankan biaya kuliah kepada orang tua dan pada saat lulus kuliah bisa pindah pekerjaan ke yang lebih baik karena sudah memiliki wawasan luas dan juga skill yang bagus. User kedua akan mencari pekerjaan agar bisa membantu perekonomian keluarga dan juga niatan untuk ke politeknik. Karena di politeknik lebih banyak praktik daripada teori dan akan membuat kita lebih matang menghadapi dunia kerja di masa depan. User ketiga memilih melanjutkan pendidikan ke politeknik kedinasan yaitu pelayaran dunia dengan alasan bisa lebih siap untuk dunia kerja. Proses kuliah lebih fokus kepada praktek. Yang user kedua akan melanjutkan ke perguruan tinggi karena peluang sangat besar untuk lolos ke perguruan tinggi tersebut. User kelima memilih melanjutkan sekolahnya di politeknik, mengambil jurusan yang diminatinya. Selanjutnya, things. User pertama berpendapat bahwa saya harap memilih melanjutkan studi ke perguruan tinggi, bisa membanggakan kedua orang tua saya, dan nantinya bisa bekerja di perusahaan yang diinginkan. Selain itu juga bisa menemukan bakat dan keahlian yang terpendam. User kedua ingin ke perguruan tinggi karena yang diharapkan adalah untuk menemukan relasi baru dan membuka jaringan pertemanan dengan orang banyak serta belajar dengan orang-orang yang memiliki minat bakat yang sama. User ketiga, dengan mendaftar di politeknik ini, akan bisa langsung bekerja karena sudah disiapkan skill untuk di masa pekerjaannya yang akan datang. User keempat, di politeknik bisa melatih menjadi diri yang mandiri dan bisa lebih berkembang untuk di masa yang akan datang. User kelima, lolos di perguruan tinggi akan bisa jauh lebih berkembang dan menambah pengetahuan dari orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, DAS. User pertama berpendapat melihat peluang yang banyak di politeknik untuk memulai karirnya setelah lulus dari kampus dengan jurusan yang sangat diminati. User kedua melihat banyaknya peluang yang akan menambah sekaligus peluang besar untuk memulai karir setelah lulus dari perguruan tinggi dengan jurusan yang diminati. User ketiga lebih melihat peluang kerja yang besar setelah lulus
dari sana dan melihat jurusan yang sesuai dengan bakat kita. User keempat, melihat potensi kerja saat sesudah lulus dari perkuliahan dan berharap mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. User kelima, melihat peluang kerja yang bagus dengan kuliah di politeknik karena sudah menjamin mempunyai skill, pengetahuan, dan pengalaman. Yang terakhir, feels. User pertama berpendapat dikarenakan di politeknik lebih banyak praktek, jadi dikhawatirkan nanti tidak akan bisa melakukan praktek tersebut karena kurangnya teori, dan user pertama berpikir ilmu praktiknya masih kurang. User kedua khawatir tidak akan bisa bersaing dengan orang banyak karena merasa banyak orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang jauh lebih banyak daripada user kedua. User ketiga dikhawatirkan yang dirasa yaitu bagaimana persaingan dengan orang lain, banyaknya orang yang lebih memiliki keterampilan yang baik darinya. Apalagi dalam politeknik ini kebanyakan dari lulusan SMK yang mana basicnya sudah bagus untuk ilmu di politeknik tersebut. User keempat yang dikhawatirkan saat memilih politeknik yaitu takut tidak diterima serta tidak sesuai dengan minat dan bakat yang dipilih. Dan terakhir, user kelima dikhawatirkan gagal di saat praktek dan tidak bisa menjadi apa yang sudah dicita-citakannya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, dipersilahkan. Beberapa user khawatir jika memasuki politeknik. Ada beberapa hal menjadi kekhawatiran user untuk memilih politeknik. Berikut hal-hal tersebut. Next. Satu, khawatir tidak diterima di politeknik karena banyaknya calon mahasiswa. Kedua, khawatir tidak bisa beradaptasi dengan banyaknya praktek. Yang ketiga, khawatir tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat, khawatir jika di pertengahan kuliah terdapat kendala biaya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan yang lain. Yang ketiga yaitu ideat. Mengembangkan ide untuk mengatasi masalah dengan pola pikir divergen dan mengerucutkan masalah tersebut dengan pola pikir sintesis dan konverger, juga membuat ACP atau Attribute Consequence Value. Mengembangkan ide dengan pola pikir divergen. Yang pertama yaitu menjelaskan kepada user bahwa pendaftaran di politeknik sangat mudah dan dibuka untuk banyak calon mahasiswa. Yang kedua, menjelaskan kepada user bahwa praktek di politeknik lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan teori. Yang ketiga, memberitahukan kepada user tentang program administrasi yang ada di politeknik secara detail agar tidak salah memilih prodi. Dan yang keempat, memberitahukan kepada user bahwa di politeknik terdapat program beasiswa untuk bisa masuk perkuliahan dengan biaya yang ringan dan terjangkau. Yang kelima, memberi informasi bahwa di politeknik juga terdapat kelas karyawan bagi mahasiswa yang ingin kuliah sambil bekerja dan jam kuliahnya pun cukup efektif. Yang keenam, memberi informasi bahwa biaya kuliah bisa dicicil untuk meringankan beban. Mengerucutkan ide dengan pola pikir sintesis, yaitu memberi segala informasi kepada user bahwa politeknik tidak sama apa yang dipikirkan, serta meyakinkan para user bahwa kuliah di politeknik bisa sambil bekerja dan juga bisa meringankan beban biaya dan mengikuti berbagai program beasiswa ataupun dengan bantuan pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, mengerucutkan ide dengan pola pikir konvergen.
menginformasikan kepada user bahwa kuliah di Politeknik bisa mempermudah dalam mendapatkan pekerjaan karena banyaknya relasi antara kampus dengan berbagai perusahaan. Selain itu, para mahasiswa akan mendapatkan skill yang bagus karena pembelajarannya lebih banyak praktek daripada teori. Adapun program studi yang ada di Politeknik itu banyak untuk bisa dipilih oleh para calon mahasiswa. Atribut, konsekuen, dan value. Atribut, beasiswa, akademik, fasilitas. Konsekuen, kenyamanan, mendapatkan pekerjaan yang baik, meningkatkan pertemanan, mendapatkan skill untuk dunia kerja. Value, prestasi, pencapaian yang baik, kesejahteraan pribadi, dan tanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya merumuskan BMC berdasarkan ide yang telah diputuskan. Apa itu bisnis model Canva? Itu bisnis model Canva merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model Canva mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Apa keuntungannya? Bisnis model Canva membagi hal-hal penting ke dalam beberapa fokus yang jelas. Hal ini memudahkan para pelaku bisnis dalam berbagai aspek, bisa diterapkan oleh perusahaan baik skala besar maupun kecil. The business model Canva. Yang pertama, key partner, yaitu mahasiswa agar bisa mempromosikan Politeknik ke calon mahasiswa baru. Terus perusahaan besar seperti Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, PT Telkom Indonesia, PT Pos Indonesia, PT PLN, dan lain-lainnya. Key activity. Yang pertama, mengadakan seminar di kampus. Yang kedua, memberikan reward kepada mahasiswa yang berprestasi. Selanjutnya, key resource, yaitu yang pertama komputer, yang kedua dosen, ketiga alat praktek, keempat fasilitas lainnya. Selanjutnya value proposition, yaitu yang pertama Politeknik sebagai kampus yang memiliki peluang pekerja yang lebih besar, lebih banyak praktek daripada teori. Yang ketiga, terdapat banyak program studi kampus. Selanjutnya customer relationship, yaitu pelayanannya yang cepat dan ramah, memberikan informasi seputar Politeknik. Selanjutnya customer segment. Yang pertama, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Kedua, laki-laki dan perempuan yang berusia 18-20 tahun. Yang ketiga, anak yang sudah lulus SMK atau SMA. Selanjutnya, channel, yaitu media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, Telegram, YouTube, website, dan email. Selanjutnya, review stream, yaitu biaya yang dikeluarkan mahasiswa bantuan pemerintah. Dan selanjutnya cost struktur, yaitu biaya transportasi, biaya pemasaran, biaya honor dosen, biaya operasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.